Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rilis Asterina dari Prodi S1 Psikologi UNY. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ambil sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk mata kuliah ini bobotnya 3 SKS untuk 16 pertemuan. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa tentang pemahaman manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi. Pada bagian pertama, mata kuliah ini menyajikan tentang perspektif dan landasan manajemen SDM yang meliputi materi tentang paradigma dan strategi SDM. Yang kemudian selanjutnya berupa materi-materi tentang praktik manajemen SDM, mulai dari perencanaan, desain dan analisis pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, ada juga lingkungan industrial, pelatihan dan pengembangan, serta manajemen kinerja. Kemudian ada juga dari manajemen karir, serta reward dan kompensasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami konsep-konsep dasar dan teori manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, serta topik bahasan yang berkembang. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan pemikiran yang logis dan kritis dalam menganalisa masalah-masalah sumber daya manusia organisasi. Kemudian mahasiswa juga mampu mengembangkan diri dan karir secara kreatif dan inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dan untuk capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu menganalisis terhadap fenomena dan atau permasalahan psikologi dengan menggunakan konsep dasar teori psikologi dan mempertimbangkan nilai-nilai humanisme pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas sesuai dengan kode etik psikologi Indonesia. Capaian berikutnya adalah mahasiswa mampu mengembangkan diri dan karir secara kreatif dan inovatif berkelanjutan. Terkait materi pembelajaran, terdapat beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu tentang SDM dan tantangannya serta paradigma SDM. Kemudian ada strategi SDM, analisis pekerjaan, desain pekerjaan, perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi karyawan, asesmen center, hubungan industrial, pelatihan dan pengembangan karyawan, manajemen dan penilaian kinerja, manajemen karir, serta reward dan kompensasi. Terdapat beberapa referensi utama dari mata kuliah ini dan dapat terlihat pada slide ini, sehingga ini bisa membantu mahasiswa untuk lebih memperdalam memahami mata kuliah ini. Terkait komponen pembelajaran secara delivery, tentunya dalam setiap pertemuan akan disampaikan materi melalui ceramah, kemudian nanti ada praktik analisis, kemudian materi-materi yang telah disampaikan juga akan diupload di Google Classroom sehingga dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa. Interaksi di dalam kelas dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab, kemudian juga terdapat pemberian feedback atas tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk asesmen akan dilakukan dengan beberapa tugas yang diberikan, mulai dari team based project, kemudian ada tugas individu, serta ada ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Komponen dalam penilaian dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama dari aspek motivasional selama perkuliahan akan diberi bobot 5%, kemudian ada tugas individu yang dinilai 10%, kemudian ada tugas kelompok atau project base yaitu 50%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%. Setelah ini dapat disaksikan video pembelajaran pada mata kuliah MSDM untuk pertemuan 7 dengan materi terkait rekrutmen. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di siang hari ini. Jadi kita bertemu lagi di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Semoga perkuliahan kita di siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kabarnya seperti apa? Masih semangat ya? Masih. Sudah berapa mata kuliah hari ini sejak pagi tadi? Oke, sudah ada yang kelas kedua
kedua, baru yang pertama gitu ya. Nah, memang masih padat-padatnya ya perkuliahan teman-teman di semester ini, semoga tetap semangat. Jadi dalam pertemuan ini kita tidak terasa sudah sampai di pertemuan yang ke-7 gitu ya. Nah, minggu lalu di pertemuan yang ke-6 di mata kuliah SDM ini kita membahas tentang perencanaan SDM. Jadi minggu lalu itu teman-teman sudah paham nih bagaimana suatu perusahaan harus memperhitungkan kira-kira dia mau buka posisi apa saja, divisinya berapa, kemudian terkait siapa saja orang yang akan duduk di bagian itu, berapa jumlahnya, itu sudah kita bahas dalam materi perencanaan SDM minggu lalu. Nah, maka hari ini kita akan berlanjut gitu ya untuk aktivitas MSDM berikutnya. Kalau kita sudah merencanakan apa kemudian yang harus kita lakukan, salah satunya adalah rekrutmen ya. Jadi rekrutmen ini ya, ketika kita tadi di perencanaan SDM sudah menentukan, oh saya butuh divisi keuangan, harus ada supervisornya 1 orang, saya seperti itu. Otomatis berarti teman-teman harus mendapatkan siapa orang yang akan duduk sebagai supervisor di bagian keuangan tersebut. Nah, maka itulah yang kemudian kita lanjutkan dengan yang namanya tahapan rekrutmen. Oke. Dari materi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai pada teman-teman, yaitu nanti teman-teman akan bisa membedakan ya, terkait rekrutmen dan seleksi. Ya, karena pasti teman-teman sering mendengar istilah ini berkaitan satu sama lain atau disampaikan secara bersamaan. Oh, PT ini melakukan rekrutmen dan seleksi. Ya, itu sebetulnya adalah 2 hal yang berbeda, punya maknanya sendiri-sendiri. Nah, sehingga nanti dalam pertemuan ini teman-teman akan kemudian bisa memahami, oh rekrutmen itu apa sih, kemudian seleksi itu apa sih, karena itu adalah tahapan yang berbeda seperti itu. Kemudian dalam rekrutmen sendiri nanti ada aspek pentingnya seperti apa, sumber-sumber dari rekrutmen itu sendiri bisa internal, bisa eksternal, dan juga nanti teman-teman diharapkan bisa merancang salah satu metode dalam rekrutmen ini. Oke, nah, selanjutnya kita akan lihat slide berikutnya. Bicara tadi tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, saya coba ingin tahu dulu dari pemahaman teman-teman sejauh ini. Kira-kira apa perbedaan di antara rekrutmen dan seleksi? Silahkan. Oke, kalau rekrutmen itu lebih ke ngumpulin orang sebanyak-banyaknya untuk tujuannya itu untuk diseleksi itu kayak ibaratnya dipilah sesuai dengan keinginan dari perusahaan mau nyari apa. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang lain atau punya tanggapan yang sama? Nah, karena dari tanggapan yang pertama ini sudah tepat. Nah, berarti udah paham rekrutmen seleksi. Nanti tinggal dibaca sendiri lagi. Oke, jadi betul yang disampaikan oleh rekan kita terkait perbedaan rekrutmen dan seleksi. Jadi kalau kita bicara rekrutmen dan seleksi itu bisa diumpamakan bahwa rekrutmen itu seperti seorang nelayan yang sedang menyebarkan jaring di tengah lautan. Dia sebar jaringnya, ya. Nanti dalam kurun waktu tertentu jaringnya akan dia tarik, gitu ya. Nah, yang didapat itu ada banyak ikan di dalam jaring tersebut. Nah, itulah kemudian yang dilanjutkan dengan tahapan yang namanya seleksi. Ikan-ikan ini perlu dipilih dan dipilah. Oh, sebetulnya nelayan ini targetnya mau cari ikan yang seperti apa? Gitu. Oh, yang ini terlalu besar. Oh, yang ini terlalu kecil. Gitu. Jadi dia punya kualifikasi sebagai seorang nelayan. Dia itu sudah menentukan kualifikasi ikan yang dia inginkan. Yang ini kebesaran, yang ini kekecilan. Kemudian yang ini sepertinya di pasar nanti kurang laku, gitu ya. Untuk apa dibawa? Nanti ada yang sebagian dia putuskan untuk dikembalikan ke laut dan lain-lain. Sama halnya ketika kita berada di perusahaan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Jadi rekrutmen itu seperti yang dikatakan teman kita berusaha untuk merekrut, ya. Jadi kita mengumpulkan calon pekerja sebanyak-banyaknya dulu. Tentunya kita punya kualifikasi. Dalam proses mengumpulkan itu kualifikasi akan kita sampaikan. Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena ketika kita semakin mendapatkan banyak calon, itu akan kita seleksi dengan lebih spesifik, semakin detail gitu kan.
akan semakin dekat dengan apa yang kita harapkan. Jadi disitulah rekrutmen proses kita menjaring sebanyak-banyaknya calon pekerja. Tentunya nanti dengan beberapa metode yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, tadi yang disampaikan semakin banyak calon terbaik akan kita peroleh. Nah, nanti baru di selesai rekrutmen kita ke seleksi. Materi seleksi akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi hari ini kita selesaikan dulu untuk rekrutmennya. Jadi teman-teman sudah tergambar ya perbedaan rekrutmen dan seleksi. Oke. Nah, ketika kita sampai di tahapan rekrutmen, sebetulnya kita sudah menerapkan beberapa aktivitas MSDM yang sudah kita bahas di bahkan pertemuan-pertemuan sebelumnya lagi. Kita di pertemuan awal sudah membahas tentang job description. Jadi teman-teman sudah paham kan job description itu apa? Oh, bahwa suatu posisi itu harus jelas job desk-nya itu apa. Dia akan mengerjakan apa, tugasnya apa, wewenangnya apa, kualifikasi pendidikannya seperti apa, itu sudah kita bahas di pertemuan tentang job desk. Kenapa job desk itu penting? Pada akhirnya kan teman-teman tidak mungkin merekrut orang kalau nggak tahu yang mau direkrut itu yang seperti apa. Maka job desk itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian juga kita harus punya yang namanya hiring specification. Tadi spesifik ya. Jadi teman-teman ada syarat-syarat pelatihannya yang harus dipenuhi. Oh, saya maunya yang punya sertifikasi apa. Ya, mungkin ada beberapa yang meminta punya SIM tertentu, gitu ya. Teman-teman pernah melihat lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, itu mereka dalam proses rekrutmen. Nah, itu kemudian diramu dalam proses rekrutmennya itu. Gitu ya, dengan kualifikasinya apa, itu sedikit biasa disampaikan tugasnya gitu ya. Saya tadi kita cari supervisor keuangan misalnya, jadi harus memastikan misalnya paham arus kas dan lain-lain. Nanti akan di-spill supaya si pelamar ini punya gambaran, calon pekerja ini punya gambaran. Ya, dia akan mengerjakan apa. Jadi, oh, kita orang psikologi misalnya dapat informasi tentang lowongan keuangan, nah otomatis kan cocok nih dengan kualifikasi pekerjaan. Harus ngapain? Oh, nggak bisa saya orang psikologi. Nah, harapan kita jadi nanti yang mendaftar itu banyak, tapi juga sudah dekat dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita akan lakukan seleksi, kemudian nanti ada placement atau penempatan. Pendatangan kontrak, ya. Nanti di situ akan dijelaskan PKWT atau PKWTTK, itu ditempatkan di area mana, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu kaitannya dengan proses rekrutmen, seleksi, dan placement. Jadi yang kita pelajari sebelumnya itu kita pasti akan gunakan dalam berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia berikutnya. Oh, job desk itu rekrutmen, bisa untuk penilaian kinerja, itu juga nanti pada akhirnya juga akan dipakai. Penentuan pelatihan, itu juga kita harus baca gap. Oh, orang ini masih kekurangan apa, itu juga dari job desk-nya juga. Karena dia punya tuntutan ini, performanya segini, oh berarti pelatihannya apa? Akan berarti juga butuh job desk. Jadi materi-materi yang ada di mata kuliah itu saling berkaitan. Pasti akan diperlukan, oh dengan melakukan yang ini saya butuh pemahaman yang mana dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu kira-kira jelas. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Oke, baik. Kita bisa lanjutkan ke poin penting dalam proses rekrutmen. Nah, jadi rekrutmen itu memang harus dilakukan oleh seorang rekruter yang punya pemahaman yang baik tentang proses rekrutmen, keterampilan, kemampuan, pengalaman, gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam pertemuan ini kan pada akhirnya teman-teman tergambar. Oh, nggak bisa nih kalau saya mau mencari calon pekerja tanpa kualifikasi. Jadi mungkin teman-teman keluar pintu perusahaan di lobi nunggu. Mau kerja? Kamu mau kerja? Saya punya lowongan ini. Tidak mungkin seperti itu. Jadi rekrutmen itu seorang rekruter harus punya pemahaman yang baik bagaimana proses rekrutmen itu harus dilakukan. Karena apa? Memakan waktu. Ya, namanya perusahaan itu semua akan ada efek ya. Kalau suatu posisi kelamaan kosong nanti nggak jalan, mempengaruhi ini bisnis, proses bisnis secara keseluruhan. Kalau nggak ada yang ngurusin keuangan, pusing kita kan. Jadi rugi nanti kita. Jadi
Jadi harus efektif, orang rekrut itu juga harus efektif gitu ya. Kemudian perekrut juga harus bisa meningkatkan daya tarik dari suatu pekerjaan. Maka tadi teman-teman harus paham komponen apa yang perlu ditampilkan dalam iklan, atau dalam hal metode rekrutmen yang teman-teman lakukan, itu harus jelas. Ya, karena dalam proses rekrutmen ini itu yang akan menjadi penentu apakah pelamar ini tertarik atau tidak, gitu ya. Kemudian apakah mereka bisa mendapatkan informasi sesuai dengan yang dia perlukan, gitu. Kita harus tepat sasaran. Ya. Jadi itu adalah poin penting yang harus diperhatikan. Nah, aspek strategis perekrutan sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, teman-teman harus mempertimbangkan tentang strategi perencanaan SDM. Nah, kita butuhnya berapa orang, gitu ya. Kita harus sudah jangan sampai menjadi beban lebih, nanti dia malah kita rekrut 2 orang ternyata pekerjaannya cukup dikerjakan 1 orang. Nanti kan 1 orangnya lagi tidak bekerja secara efektif, sia-sia ya. Gitu. Apakah bisa kemudian dengan proses promosi, mutasi? Jadi rekrutmen itu tidak harus selalu kita dapatkan orang dari luar perusahaan. Kalau yang dari dalam bisa kita promosikan, misalnya tadi supervisor keuangan lagi kosong, kita lihat ternyata ada staf keuangan yang oke. Nah, itu bisa nih kita promosikan, gitu ya. Kemudian nanti mungkin dipertimbangkan apakah dia akan menjadi pegawai tetap atau pekerja cukup dengan pekerja lepas statusnya, gitu ya. Atau ada beberapa memanfaatkan status magang cukup dengan magang misalnya, itu pasti sudah dipertimbangkan. Kemudian setelah kita paham dengan beberapa hal terkait rekrutmen ini tadi, ya, kembali jadi yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman sebagai seorang rekruter atau di perusahaan itu bertanggung jawab untuk mengurusi SDM, meng-hire orang. Kira-kira kita mau internal atau eksternal? Banyak hal yang dipertimbangkan. Eksternal tentunya biaya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau membuat poster, itu mungkin kalau perlu ditempel dengan izin ada biaya misalnya, atau misalnya dengan memanfaatkan videotron dan lain-lain. Nah, itu kan harus dipertimbangkan mana yang paling efektif untuk kondisi perusahaan kita, gitu ya. Kemudian kalau bisa internal ya coba dimanfaatkan dulu, gitu ya. Kemudian karena dengan kita memanfaatkan karyawan internal itu juga akan membuat karyawan kita lebih engaged. Karena ini kaitannya nanti dengan materi juga yang akan kita bahas beberapa pertemuan ke depan, yaitu manajemen karir. Orang itu kan nggak mau stuck di posisi yang sama. Misalnya di level entry level, ya kan juga pasti ingin naik. Nah, salah satu kesempatannya ketika ada yang kosong, kita tidak perlu memanfaatkan rekrutmen eksternal. Coba yang dari dalam ini dinaikkan, gitu ya. Kalau memang performance-nya bagus dari penilaian kinerja atau performance appraisal, ya kenapa enggak, gitu misalnya. Jadi atau bisa dengan mutasi, ternyata kita dengar dari cabang lain, gitu ya, ada yang bisa dimutasi ke tempat kita, sementara yang di sana sudah cukup dengan beberapa orang yang ada di sana, yang ini bisa dioptimalkan di tempat kita, cabang kita, boleh juga seperti itu. Sehingga karyawan pun akan semakin trust dengan perusahaan. Oh, ada kesempatan loh, gitu. Jangan terus kosong selalu rekrut dari luar, kosong selalu. Jadi saya karirnya ke depannya gimana? Dia merasa dengan jenjang karir yang sama, nah itu mungkin dia akan mempertimbangkan nih, kayaknya saya nggak bisa lama di sini. Karir saya tidak jelas misalnya. Maka rekrutmen ini perlu mempertimbangkan itu juga. Kalau in case memang nggak ada secara internal, oke, berarti kita bisa memanfaatkan beberapa metode secara eksternal, gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk internal dan eksternal itu contohnya apa saja. Jadi secara internal, merekrut secara internal dengan tadi kita melihat kondisi karyawan yang ada di dalam, tentunya akan menghemat biaya rekrutmen, menghemat tenaga. Tidak perlu posting iklan dan lain-lain ataupun metode eksternal yang lain tidak perlu kita lakukan. Ya.
secara eksternal. Nah, dengan cara apa? Internal itu internal job posting. Jadi posting itu bisa tidak selalu secara eksternal. Kita posting tapi khusus di dalam. Jadi kita buka posting pekerjaan internal gitu ya. Misalnya kalau perusahaannya kecil memanfaatkan papan-papan pengumuman, buletin. Kalau perusahaannya besar bisa di website resmi perusahaan dengan keterangan bahwa ini ditujukan kepada karyawan internal perusahaan. Jadi bisa dari sini kita melakukan pengumpulan calon, nah nanti baru kita lanjutkan dengan seleksi. Ya. Kemudian yang disampaikan tadi sebelumnya identifying performance appraisal based on performance appraisal. Jadi selama karyawan bekerja itu tidak dibiarkan begitu saja, ada yang namanya penilaian. Nah hasil penilaian bisa per 6 bulan, per 1 tahun. Nah itu yang kemudian teman-teman cek gitu ya. Oh ada yang lebih unggul, ada yang above qualified, ada yang below. Nah yang above ini mungkin mencermati ternyata bisa untuk dipromosikan. Nah, jadi dari performance appraisal juga akan menjadi data yang bermanfaat dalam rekrutmen internal. Nah, atau ketika teman-teman memang punya base data itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oh teman-teman saya pas awal udah ngumpulin CV-nya apa kan, kemudian ada hasil tes awal, psikotes awal, hasil wawancara awal. Nah, benar ketika kita lagi benar-benar butuh dan ini hanya bisa dilakukan secara internal misalnya, ya coba kita cek lagi, oh ini lulusan mana, dia sampai hari ini sudah bekerja berapa lama gitu ya. Kita sambil combine sama performance appraisalnya misalnya. Nah, jadi intinya kita bisa pakai data yang kita punya untuk kemudian kita olah, oh bisa nih untuk kita seleksi di posisi rekrutmen yang sedang kita lakukan ini. Gitu. Oke, kemudian merekrut secara eksternal. Saya rasa ini yang paling mudah teman-teman bayangkan ya. Menurut teman-teman, secara eksternal itu contohnya apa? Metode kita merekrut secara eksternal itu dengan cara apa? Sebar lowongan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sama kurang lebihnya ya dari Raya dan Atta. Jadi LinkedIn, jadi memanfaatkan media sosial misalnya. Dan nanti di sini akan diterapkan dengan lebih detail, misalnya ikut job fair. Nah, itu termasuk eksternal. Oke, jadi yang pertama ada advertisement, iklan. Iklan itu bisa di mana saja. Nah, iklan ini medianya berubah dari kurun waktu ke waktu. Dari zaman saya dulu masih pakai koran, gitu ya, radio, TV. Jadi setiap minggu saya beli koran untuk lihat lowongan. Kalau sekarang nggak lagi. Nah, yang beralih itu teman-teman harus paham kira-kira yang paling efektif yang dijangkau pencari kerja saat ini itu apa? Iklan yang di mana sih? Gitu ya. Mungkin nggak lagi dengan TV dan lain-lain, atau misalnya dengan jejaring sosial, email, gitu ya bisa. Nah, sama ini dengan yang sebelumnya, advertisement dalam hal internet, social network, mobile recruiting. Kemudian job fair tadi yang saya sampaikan, atau minta referensi dari karyawan yang ada di perusahaan, mereferensikan. Mereferensikan ini bukan berarti tanpa seleksi, yang penting kita dapat data dulu, tapi dengan cara employee referrals, jadi rekomendasi dari karyawan. Kemudian ada juga yang namanya re-recruiting, jadi kita boleh meng-hire kembali. Biasanya ini dalam bentuk tenaga ahli gitu ya, mungkin lagi urgent banget, perlu cepat, ada beberapa pensiun. Nah mungkin kalau teman-teman lihat beberapa perusahaan besar, misalnya seperti adalah perusahaan Jakarta saya kenal, sudah masa pensiun habis tapi diperpanjang. Itu pasti klausanya tinggal diperhatikan kontraknya seperti apa. Jadi dia memang sudah pensiun 58, kemudian karena keahliannya masih diperlukan, jadi di hire lagi. Educational institution, jadi kita bisa bekerja sama juga dengan institusi pendidikan untuk bisa meng-hire gitu ya. Oh kita butuh operator, datang ke tekniknya UNY, kan itu lebih spesifik gitu ya. Gitu. Kemudian private employee and temporary agencies, jadi ini ada hal yang mungkin teman-teman juga sering dengar yang namanya perusahaan outsourcing. Jadi kita minta perusahaan outsourcing membantu untuk mensupport kita butuhnya apa,
memang ada beberapa posisi yang sering di outsourcingkan seperti cleaning service, satpam, OB gitu ya. Jadi kita nggak boleh cari sendiri, kita kerjasamanya ke perusahaan outsourcing itu biar dia yang tanggung jawab. Oh saya butuhnya ini, dia yang carikan. Mereka akan dikontrak dengan perusahaan outsourcingnya, tinggal kita mempekerjakan saja. Nah ini ada yang unik, ya mungkin di Indonesia belum banyak, tapi di luar negeri itu ada yang namanya employee leasing. Jadi jasa sewa menyewa dalam hal karyawan. Gitu ya. Jadi ada organisasi profesional pemberi kerja, memang dia di situ bertanggung jawab dalam penyewaan karyawan. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bisa paham ya, tadi dari awal kita bicara perbedaan rekrutmen dan seleksi, itu sudah jelas berbeda. Kemudian kita bicara tentang bagaimana internal dan eksternal rekrutmen, tentu dengan cara yang berbeda juga. Gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman nanti dengan membaca referensi bisa semakin dalam pemahaman dalam rekrutmen ini, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan nanti pertemuan minggu depan untuk seleksi, nah ada satu tugas yang harus teman-teman kerjakan. Jadi ini adalah hal umum yang paling sering kita perlukan dalam merekrut secara eksternal, yaitu poster. Tentunya poster ini didesain sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, silakan nanti teman-teman bisa search contoh-contoh poster yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Kemudian rancanglah poster sesuai dengan desain teman-teman. Mungkin perbedaannya apa? Sekarang pada pakai barcode dan lain-lain. Mungkin saya spill sedikit untuk kemudahan-kemudahan yang kemudian bisa teman-teman hadirkan dalam poster tersebut. Dan bagaimana bisa menarik tadi ya, harus bisa menarik. Oh, ketika ada yang lewat baca itu tertarik untuk kemudian apply. Jadi ini tugasnya untuk 1 minggu secara individu. Nanti silakan teman-teman bisa upload. Nanti saya buatkan Google Classroom, kita bahas poster-posternya ini di pertemuan minggu depan. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, silakan nanti referensinya juga bisa dibaca-baca lagi. Oke. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini terkait rekrutmen. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya teman-teman harus memperdalam lagi dan juga mengerjakan penugasan yang sudah diberikan. Kita tutup dengan berdoa. Untuk perkuliahan kita berdoa dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, demikian video pembelajaran yang telah disampaikan ini ditujukan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT di sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.